Oke, sekarang kita sudah di lembar kerja Microsoft Excel dan ini soal yang kita bahas di video sebelumnya. Ini koordinatnya N dan E atau X dan Y gitu ya. Ini titik P0 yang kemarin kita hitung sudut-sudut arahnya dari P0 ke P1, P0 ke P2, P0 ke P3, dan P0 ke P4. Dan ini hasilnya secara grafis kemarin ya. Sudut bearingnya sekian. Ini awal, ini tujuannya gitu ya, labelannya. Kemudian ini azimutnya dan ini back azimutnya. Secara grafis kemarin ketemu seperti ini di gambar. Nah, kita akan coba tanpa digambar, kita hitung di Excel dengan persamaan yang sudah kita bahas tadi. Oke, saya pindah ke lembar kerja. Di sini soal saya pindah ke sini soalnya. Dan saya sudah menyiapkan kolom-kolomnya atau sel untuk perhitungannya. Seperti yang sudah kita sepakati bahwa theta adalah bearing, kemudian theta aksen adalah back bearing, alpha adalah azimut, dan alpha aksen adalah back azimut. Jadi saya butuh kolom, yaitu nama patok atau ID, kemudian untuk mencatatkan koordinat N, ya, yang kemudian koordinat E, kemudian delta N atau ordinat, kemudian absisnya, kemudian nanti untuk kita cari di kuadran berapa berdasarkan nilai absis dan ordinatnya. Kemudian nilai tangan dari perbandingan absis dibagi ordinat tadi berapa gitu ya, terus nanti kita hitung sudutnya. Kira-kira langkahnya seperti itu. Nah, kita langsung saja ya. Ini sepertinya kurang satu, saya tambahkan satu baris. Jadi di sini saya tuliskan P0, kemudian P1. Dan ini titik acuan kita di sini. Titik acuannya di sini saya kasih tanda N-nya 200 dan 150. Kemudian 200. Jadi saya inputkan dulu datanya. 240 gitu ya. Kemudian di sini 190, 116, 185, dan 120. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kita cari adalah ordinatnya. Ordinat atau delta N itu adalah nilai N di patok tujuan dikurang nilai N di patok asal. Berarti di sini adalah yang ini 210 ini punyanya P1 ya. Untuk delta N dari P0 P1 berarti P1 N di P1 dikurang N di P0. Nah, karena nanti biar ini selalu membaca ke sini, maka yang sini saya kunci dengan menekan F4. Nah, selanjutnya ada lambang dolar. Nah, di sini tinggal saya copy saja. Kita cek, nah kan masih ngikut di sini. Yang untuk dari P0 ke P4. Kemudian dengan cara yang sama kita hitung delta E-nya atau absisnya. E di patok tujuan dikurang E di patok asal. Patok asalnya saya kunci. Nah, di sini. Nah, jadi ketahuan sekarang P0 P1 positif semua. Yang P0 P2 negatif semua. Dan seterusnya bisa dilihat. Nah, sekarang kita cari nih. Dia berada di kuadran berapa lengannya? Menuju ke kuadran berapa lengannya? P0 P1, P0 P2 dan seterusnya sampai P0 P4. Nah, di sini tentunya kita harus menggunakan rumus logika. Kalau dibahasakan adalah jika keduanya positif pasti kuadran 1. Jika delta E-nya negatif, delta E-nya negatif berarti kuadran 3. Jika
delta N negatif, delta E positif, itu kan berarti dia ada di kuadran 2. Berarti yang ini yang terakhir, delta N-nya positif, delta E-nya negatif, berarti kuadran 4. Ini kalau datanya sedikit, bisa kita seperti itu. Kita lihat aja, kita ketikkan. Tapi kalau datanya banyak, gitu ya, ratusan, bahkan ribuan, ya alangkah ininya. Maka di kolom tersebut, kita lebih baik menggunakan rumus logika ya. Jika kita buat kurung lagi. Nah, di sini jika delta N atau ordinatnya lebih dari 0 atau positif ya. Kemudian dan. Nah, sebelum dan kita harus pakai itu dulu, asterik atau bintang ya. Kemudian ini kan sudah nilai ini ya, koordinat. Sekarang absisnya. Nah, absisnya di sebelah kita mengetikkan rumus. Kalau kita pakai mouse kan agak sulit nih karena berdekatan. Kita geser saja ke F12. Nah, ini juga positif, berarti lebih dari 0. Kondisi di kuadran 1 ya yang kita ketikkan ini. Di sini maka, nah maka itu pakai titik koma. Di settingan di komputer saya. Ada juga komputer yang pakai koma. Tinggal dilihat saja. Ini maka dia posisinya mengarah ke kuadran 1. Selainnya, titik koma lagi. Nah, selainnya, jika kan pengikat nilainya itu, jadi ini saya copy saja, nanti saya ganti tandanya. Sekarang kuadran 2. Kuadran 2 itu delta N yang negatif. Nah, delta N itu ada di sini. Di sel E12 ya. Nah, ini makanya saya rubah tandanya. Nah, ini kalau dia negatif ordinatnya, absisnya positif ya, maka dia mengarah ke kuadran 2. Selainnya, jika lagi buka kurung copy yang tadi, nah sekarang dua-duanya negatif, absis maupun ordinatnya. Ini berarti dia kondisinya berada di kuadran ke-3. Nah, karena cuma 4 kondisi yang perlu kita definisikan, 3 kondisi saja. Jadi kondisi selainnya berarti ya tinggal di kuadran 4. Tinggal tutup kurung. Kemudian tinggal saya enter. Nah, ini berarti ada yang masih salah. Oh, ini stringnya kurang 1 ya. Oke. Stringnya kurang 1 di sini. Nah, sekarang saya enter. Nah, itu sudah jadi. Tinggal di copy. Nah, itu sudah jadi sekarang. Ini nanti sebenarnya fungsinya untuk nanti menghitung sudut ini, menentukan N, W, atau E gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung tangennya. Tangen alfa nilainya berapa? Tangen alfa itu nilainya kan di persamaan itu delta E per delta N ya. Oh, berarti ya sini berarti delta E bagi delta N. Oh, di sini 4. Oh, berarti tangen yang terbentuk dari ini P0 ke P1 itu 4 nilainya. Nah, sekarang cari nilai sudutnya berapa. Nilai sudutnya berarti kan inverse tangennya. Atau kalau di Excel itu arkus tangan, ininya atan gitu. Linkkan ke sini. Ingat di Excel itu sudutnya dalam satuan radian gitu ya. Oh, berarti ini 1,33 radian. Nah, nilai radian ini berarti harus kita rubah ke derajat ya, derajat desimal. Caranya adalah, nah sebelumnya kita sudah tahu bahwa 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Maka persamaannya di sini nilai radiannya ya dikali
180 per Pi. Nah, penulisan Pi di Excel adalah cukup PI buka kurung tutup kurung. Seperti itu, tinggal di enter. Oh, sudutnya berarti 75,96 derajat. Nah, bagaimana yang di sini? Ini kan berlaku kuadran 1 ya. Tadi kita sudah dapat sebelumnya persamaan-persamaan di kuadran yang lain gitu ya. Nah, ini kita copy saja dulu. Kalau seperti ini tinggal saya copy. Nah, itu. Oh, ternyata sudutnya ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Nah, di sini di sudutnya bearing itu selalu positif kan? Oh, berarti di sini tinggal kita mutlakkan saja. Berarti, nah mutlak di ini adalah absolut ya. ABS. ABS, kesini kan, enter. Ke sudutnya tadi. Oh, itu. Jadi sudah positif semua. Nah, mengisi di sini seperti apa? Dia NS atau apa? Oh, mengisi di sini ini ya harus melihat ini kuadran. Kalau di kuadran 1 dan kuadran 4 berarti N. Kalau di kuadran 3 atau kuadran 2 berarti dia S, kan seperti itu. Berarti di sini lagi-lagi menggunakan logika gitu. Jadi sama seperti tadi, jika di kolom ini adalah sama dengan Q1, ingat pakai string Q1, maka nilai di sini ya harus N, kan utara di kuadran 1 acuannya. Selainnya lagi, oke, sebentar nih saya kurung dulu. Nah, seperti ini. Selainnya ya, sama, tetap nilai yang di 12 nih. Nah, ini cukup saya kopikan saja. Dan nah, kalau dia kuadran 2 atau kita yang pakai N dulu, ini bisa juga kuadran 4 dulu ya. Nah, dia kuadran 4, maka dia juga pakai N. Jika kalau dia kuadran 2, dia berarti nolnya dari E. dari S selatan soft. Nah, selainnya berarti tinggal kuadran 3 nih. Oh, berarti S juga. Sampai hitam kurungnya. Nah, tinggal enter. Nah, kalau sudah jadi tinggal di copy. Nah, sekarang yang sini sama. Yang sini sama. Nah, yang sini berarti yang timur atau east atau E itu kuadran 1 dengan 2 sama, kolom kuadrannya sama dengan ini pakai string. Kalau dia kuadran 1 maka dia E. Tinggalan juga kurungnya. Ini saya copy dulu untuk statement di belakang ya. Terus jika yang kuadran 2 berarti dia E juga. Kemudian yang kuadran 3 dia kan muternya berarti ke arah barat atau west. Kuadran 3 dia muternya ke barat. Nah, sisanya kuadran 4 tidak perlu dibuat statement, jadi langsung ke B.
Sudah jadi. Nah, jadi kuadran 1 itu NE, ini berarti SW, ini kuadran 3 berarti ya. Terusnya. Nah, ini bearing, ini sudah jadi bearing tapi masih dalam bentuk derajat desimal. Nah, di sini yang bearing untuk derajat menit detik seperti apa? Kita inikan dulu, karena masih bearing ini ya, jadi tinggal disamadengankan saja. Yang sini juga. Nah, tinggal di sini merubah ini ke derajat menit detik. Caranya adalah ini pakai integer ya, kan sudah paham ya bilangan integer dan bulat gitu. Ini integer dari sini. Nah, 75-nya saja. Nah, menitnya berarti adalah saya belum pakai integer dulu biar paham ya. Kalau menit kan berarti derajat desimalnya dikurang derajatnya tadi gitu ya. Nah, nilai ini kan masih nilai dalam satuan derajat ya. Kalau saya buat tuh 0,96 derajat ya. Nah, ini kan harus dikalikan dengan 60. Nah, 58. Tapi ini mungkin ada komanya kan. Nah, itu kan nggak bulat. Nah, ini makanya harus diintegerkan juga. Tambahin aja. Integer, kurung, tutup kurung di belakang. Yang di 57. Tadi kan 58 kalau dibulatin. Jadi tinggal sisa detiknya. Detik itu kan berarti derajat ini yang ini desimal yang utuh dikurang derajat yang 75 saja, berarti ini hasilnya 0,9 ini. Kemudian dikurang menitnya dibagi 60. Ini dalam satuan derajat nih masih. Nah, 0, sekian 00 gitu lah. Ini kalau saya ini kan tuh 0,0 sekian. Nah, hasil ini berarti harus dikali dengan 3600. Nah, itu udah jadi. Tinggal di copy. Nah, itu. Jadi ya, kita coba lihat dulu yang bearing hasilnya dengan yang ini. Nah, beda sedikit di sini ya. Ini 56 mungkin komanya ini. Nah, jadi kan tinggal sekarang yang back bearing. Nah, back bearing itu kan nilainya sama, hanya ininya yang beda. Labelnya yang beda. Jadi ini saya sama dengankan dulu saja. Tinggal label. Oh, di sini ada koma. Nah, labelnya gimana? Ya kebalikannya kan. Berarti kalau di sini N, di sini S. Jadi rumus logikanya lebih sederhana. Jika di bearing itu sama dengan N, kurungnya saya kurung dulu. Nah, itu. Jika di bearing sama dengan N, maka di back bearing itu pasti sama dengan S. Berarti sisanya kan cuma dua kondisi nih. Kalau nggak N ya S. Berarti kalau S di sini N. Kalau di bearing S di back bearing berarti N. Ya, cukup seperti ini. Nah, balikannya saja. Nah, rumus logika di sini sama. Nah, rumus di sini jika nah ini kalau yang di sini E berarti menjadi W, balikannya sama dengan W atau West, maka dia berubah jadi timur atau East. Oke, saya geser biar jelas rumusnya.
Selainnya, artinya selainnya itu saat di sini, ini saya kurung dulu. Artinya saat di sini E, ini kan saat di sini W, nanti di sini tuliskan E. Nah, saat di sini E, berarti di sini W, kondisi sebaliknya. Langsung begini saja. Nah, jadi seperti itu cara membuatnya. Jadi sudah kebalikannya ini. Kita lihat, nah, ini back bearing. Nah, sudah sama tuh. Kalau datanya sedikit ya tidak perlu rumus ini. Tapi kalau datanya banyak ya ini membantu gitu. Nah sekarang di azimut. Azimut seperti apa? Nah di sini garisnya kurang ya. Nah di sini yang ini P1 P2 sama dengan kan. Bukan P1 P2, P1 P0 gitu. P0 P1 di sini P0 P2, P0 P3 dan P0 P4. Nah ini datanya. Ini timbang saya panjangkan ke sana jadi lebih enak melihatnya. Nah tadi di kuadran ini juga ada pengaruhnya, ada hubungannya dengan kuadran karena setiap kuadran kan rumusnya berbeda, gitu ya. Kita mulai dari menyatakan rumus di kuadran 1. Jika ya, kondisinya dia kuadran 1 atau G1 bersama dengan Q1 ya, kuadran 1, nah, maka ya tuliskan rumusnya. Nah rumusnya kan alpha itu sama dengan black bearing atau azimut sama dengan black bearing, azimut sama dengan bearing gitu ya. Azimut sama dengan bearing di kuadran 1. Makanya dituliskan bearingnya mana? Oh bearingnya ini. Ya sudah, berarti untuk kondisi Q1 nilai di sini itu sama dengan ini. Selainnya kita nyatakan rumus di kuadran 2. Jika ini tetap di yang ini ya, insertnya ke sini, saya copy saja kuadran 2. Nah, di sini nyatakan rumusnya. Kuadran 2 itu rumusnya adalah bahwa azimut itu sama dengan 180 min bearingnya. Dari sini ketikkan saja 180 kurang bearingnya. Nah, di sini juga. Nah, nanti kan dia membaca sendiri. Selainnya, nah sekarang yang ke kuadran 3. Kuadran 3 ini diganti dulu. Jangan sampai lupa kuadran 3. Rumusnya apa? Kuadran 3. Oh, 180 plus bearingnya. Ketikkan saja 180 plus bearingnya. Nah, selainnya berarti kuadran keempat tidak perlu ditulis statement Q4-nya, tapi langsung rumusnya. Rumusnya adalah 360 minus bearing. Ketikkan saja 360 minus bearingnya. Nah, ini. Tinggal ditutup huruf sampai hitam itu enter. Nah, oh berarti ini kuadran 1 karena dia sama gitu ya. Ternyata kan sama. Oh berarti dia kuadran 1. Kalau saya copy nggak sama nih. 24. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat sama hasil yang diukur grafis. Oke, ini grafis saya bagi dua layar. Nah, itu yang hasil pengukuran grafis. Nah, kita lihat nih azimutnya 75, 246, 130, 323 dalam kondisi ini satuan derajat desimal. Oke ya, kita sudah dapat azimutnya.
tinggal nanti dirubah, dikonversi ke derajat menit detik gitu ya. Nanti akan dapat satuan dalam derajat menit detik dengan satuan tadi. Ada dengan persamaan tadi, ada 3 persamaan masing-masing untuk derajat, menit, dan detiknya. Nah, sekarang kita langsung ke back azimuth. Nah, back azimuth ada dua kondisi. Saat azimutnya lebih dari 180, dia harus dikurangkan dengan 180. Kalau kurang dari 180, dia harus ditambahkan dengan 180. Jadi persamaan cukup sederhana. Jika nilai azimut lebih dari atau sama dengan 180 tutup kurung, maka nilai di kolom sini atau back azimutnya adalah azimutnya dikurang 180. Nah, kondisi sebaliknya kan yang kurang dari 180. Jadi statementnya tidak perlu ditulis. Jadi bisa dikatakan selainnya gitu ya. Berarti selainnya itu artinya ini yang kurang dari 180 harus ditambahkan 180. Nah, itu. Jadi, seperti itu. Tinggal di tuliskan. Oh, ini tadi masalah di selnya. Saya nge sel. Nah, tinggal dibuat ke derajat menit detiknya. Kalau kita lihat, hasilnya yang back azimuth, gitu ya. Nah, ini udah sama ya, hanya ini beda satuan. Ini derajat menit detik, ini derajat desimal, tinggal dirubah. Nah, kira-kira seperti itu. Cukup mudah dan cukup membantu. Nah, kalau tabel kita sudah tersusun seperti ini, kita ini bisa menjadi master perhitungan kita. Maksudnya adalah saat saya tambahkan data, kita tidak perlu membuat rumus baru. Misalnya, ini saya teruskan gitu ya. Saya teruskan sampai ke 10 gitu lah. Ini juga nanti sampai ke 10. Ini tinggal kita isikan datanya. Ini kan inputnya hanya ini. Yang dari sini ke belakang itu kan rumus. Jadi rumusnya tinggal di copy saja. Bawah. Di sini tinggal diinputkan datanya. Ini kan bacanya ya karena dikurangkan ke sana. Misalnya ya sembarang aja. Misalnya jadi koordinat. Ya, gitu. Tinggal diinputkan, dia sudah membaca. Misalnya biar mudah. Misalnya secara gradual bertambah 50 meter ini ya, ordinatnya ya. Absisnya tambah 25 meter gitu. Ini tinggal di copy saja. Nah, di sini sudah tidak perlu kita hitung lagi. Nah, begitu juga untuk yang sini, tinggal dikopikan saja. Kita langsung dapat azimutnya. Baik azimutnya juga seperti itu. Tinggal dikopikan saja, dapat datanya. Jadi cukup mudah. Berapapun datanya ya akan sangat mudah. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Jika ada yang tertarik dengan file Excel-nya, bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.